Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini mulai untuk sesi pertama desain plat dan balok beton. Aku mau jelasin sebentar mengenai ketentuan desain bangunan. Yang pertama itu kita akan menggunakan nama struktur, plat lantai, plat atap, plat level, plat tangga, dan balok beton bertulang. Kemudian yang kedua itu bangunan yang dipergunakan atau fungsi bangunan yang kita pakai nanti ada sekolah, restoran, perkantoran, dan rumah tinggal. Nah, untuk pembagiannya nanti akan aku bagi beda-beda tiap kelompok. Kemudian untuk yang ketiga adalah spesifikasi material yang digunakan. Untuk betonnya itu menggunakan FC AX25 ditambah dengan A per 2 MPa. Jangan untuk tulangan saja, itu FY-nya itu 400 ditambah B dan tambah C MPa. ABC-nya itu adalah 3 bit terakhir NIM ketua kelompok. Dan yang keempat adalah menggunakan SN 847 2019 sebagai acuan dalam melakukan desain elemen beton betulan. Kemudian SNI 1727 2020 sebagai acuan dalam menentukan beban desain minimum. Ada yang kelima adalah desain tulangan, yaitu apa tulang diperkenalkan menggunakan prinsip desain tulangan sebelah. Kemudian yang keenam, desain tulangan longitudinal. Kalau bukan tulang, wajib menggunakan prinsip desain tulangan rangkap. Dan yang ketujuh adalah untuk hasil dari perhitungan yang telah kita lakukan, kita tuangkan atau kita gambarkan menjadi sebuah gambar kerja atau detail engineering drawing DED. Oke, singkat aja untuk penjelasan TOR ini, terutama untuk ketentuan desain bangunan. Untuk ketentuan umum nanti silakan kalian baca sendiri. Oke, langsung masuk ke estimasi ukuran balok. Yang pertama, sekarang nanti kalian gambar dulu ya, dan kalian kodifikasi untuk balok-baloknya. Nah, di sini aku kodifikasi untuk BI satunya itu nilainya 9.000 sampai BA2 dari 2015. Nah, untuk H perlu perlu itu atau tinggi balok perlu. Untuk tinggi balok induk itu menggunakan 1/12 atau 1/14 dari panjang bentang. Nah, di sini aku akan menggunakan 1/12. Dan dikali dengan panjang bentangnya. Kemudian H pakainya itu tinggal ditambah dengankan aja. Untuk B perlunya itu tinggal kalian bagi ini dengan setengah. Oke, untuk B pakainya itu kita ini kan 3/5 kita buatkan ke atas. Oke, untuk BI2 dan BA2 nanti silakan diisi sendiri. Oke, ini adalah notifikasi yang udah aku isi semua. Kemudian kalau udah diisi semua, nanti silakan kalian buat perintah seperti ini. Nanti bisa kalian pause, kemudian kalian contoh untuk rumusnya. Jadi jika B ini atau lebar balok ini lebih besar dari 250, maka dia itu oke. Nah, jika kurang, maka tidak oke. Kemudian selanjutnya ada jika B pakai yang kita gunakan itu lebih besar sama dengan 0,3 dikali dengan H pakai, maka ya oke. Jika tidak, tidak oke. Kemudian eh,
Selanjutnya adalah jika H pakai kita itu lebih besar dari H perlu, maka uh, bisa dikatakan oke juga. Kemudian untuk ketentuan ini diatur pula di dalam SNI 2847 2019 mengenai batasan dimensi, terutama di poin B ini, lebar penampang BW itu harus kurangnya nilai terkecil dari 0,3H. Nah, di sini udah diterapkan ya. Dan uh, kurangnya dari 250 mm. Jadi tidak boleh kecil lebih kecil dari 250 mm. Oke. Oh ya, tadi lupa aku jelasin untuk ini untuk perlu dari kalau anak itu kita pakainya itu 1/16 sampai 1/14. Nah, di sini aku pakai 1/15. BA1 dan BA2 didapatkan di sini untuk H perlunya 666 yang sekian, untuk H perlunya didapatkan 166,67. Oke. Kemudian silakan nanti untuk nama nama kelompok kalian yang atas nanti ketua, yang bawahnya itu anggotanya. Nah, untuk NIM dari ketua nanti akan digunakan sebagai acuan untuk mencari absensi dan FY. Oke, untuk estimasi ukuran bolok selesai, kita lanjut ke estimasi tebal plat lantai. Untuk estimasi tebal plat lantai, sebelum kita masuk ke tahap ini, kita perlu melakukan eh, perhitungan inersia balok. Nah, inersia balok ini nanti digunakan untuk perhitungan kekakuan, di mana rumus perhitungan kekakuan itu, yaitu inersia balok dibagi inersia dari plat. Oke, untuk ini estimasi tebal plat lantai kita lewati dulu. Kita ke inersia balok T terhadap plat. Nah, yang perlu kalian isi nanti silakan buat Excel seperti ini. Kemudian untuk kodifikasi balok, kemudian panjang bentang, ini bisa dilinkkan dari estimasi ukuran balok. Kemudian ini juga bisa dilinkkan, silakan nanti dilinkkan saja. Kemudian ini yang eh, yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada H balok dikurangi H pelat. H baloknya itu ini ya, oke. H balok dikurangi H pelat. Kemudian eh, ini yang ini untuk mengetahui tinggi balok ya. Kemudian untuk oh ya, di sini ada asumsi. Untuk asumsi tebal awal plat lantai itu 125 mm. Kemudian untuk asumsi tebal awal plat atap, aku pakai 100 mm. Perbedaannya itu antara yang plat lantai dan plat atap. Kemudian ke B efektif, lebar efektif satu. Di sini untuk lebar efektif satu itu rumusnya adalah B balok ditambah 2 HB. HB itu tinggi balok. Jadi B balok ditambah dengan 2 kali H balok. Kemudian untuk B efektif 2 rumusnya itu BW ditambah 8 HF. Jadi BW itu adalah lebar balok untuk 8, terus ditambah 8 dikali dengan tebal plat. Kemudian BE pakai itu dipakai yang terkecil. Misal nanti BE satunya itu lebih kecil dari BE2, maka yang dipakai adalah BE1. Kemudian untuk A1 badan balok atau luasan untuk badan baloknya. Nah, ini tinggal kalian kalikan aja antara tinggi balok dengan lebar balok. Kemudian untuk sayap plat itu tinggal kalian kalikan antara ini 125 dengan
1400. 1400 ini adalah pakai kita. Kemudian untuk titik berat Y1 untuk baloknya. Di sini kalian bisa menggunakan rumus untuk ini. B ini adalah H balok. H balok dibagi dengan 2. Kemudian untuk Y2 itu adalah H balok ditambah dengan eh, tebal pelat dibagi 2. Ya, tebal pelat dibagi 2 ditambah dengan kemudian untuk D berat gabungannya atau Y, rumusnya bisa kalian lihat di sini atau di sini juga ada. Jadi Y itu adalah A1 dikali Y1 plus A2 kali Y2 per A1 kali sorry, per A1 ditambah A2. Itu untuk rumus uh, titik berat gabungan. Kemudian setelah ketemu titik berat gabungan, kita cari inersia balok. Inersia balok itu rumusnya 1/12 dikali dengan BW dikali dengan HB atau H balok pangkat 3 ditambah dengan A1 dikali dengan Y kurangi Y1 kuadrat ditambah dengan 1/12 BE kali HF pangkat 3 ditambah di sini ditambah A2 dikali Y2 min Y kuadrat. Oke, iya. Nanti kalau kecepatan bisa kalian pause. Kemudian untuk selanjutnya itu rumusnya itu sama. Nah, tinggal kalian uh, tarik aja ke bawah dari H balok kurangi H pelat ini sampai inersia balok. Itu rumusnya sama ke bawah. Untuk yang plat atap itu rumusnya juga sama, tinggal kalian linkin aja atau kalian copy paste. Oke, setelah kita dapatkan inersia baloknya, kita masuk lagi ke estimasi tebal plat, plat lantai. Nah, di sini itu eh, kita cari dulu eh, plat mana atau tipe mana yang mau kita hitung. Di sini misal untuk tipe 1, yang pertama mau ku hitung tipe 1 dulu. Di mana tipe 1 ini untuk bentangnya itu ada 5.000 dan 4.500. Nah, di sini LY itu adalah bentang panjangnya. Jadi kita masukkan bentang panjang, untuk LX-nya itu bentang pendek. Bentang pendeknya itu 4.500. Kemudian untuk LY per LX itu 1,1111. Kemudian untuk tipe platnya, jika dia itu kurang dari sama dengan 2, maka dia adalah plat 2 arah. Gitu ya. Apabila dia apabila hasil LY per LX ini lebih besar dari sama dengan 2, maka plat itu adalah plat 2 arah. Untuk rumusnya silakan nanti bisa diikuti. Kemudian untuk balok perimeternya ini, balok perimeter ini yang dimaksud balok perimeter adalah balok yang mengelilingi plat ini. Nah, di sini kan ada B1, BI1, BI2, dan BA1. Di sini udah aku tulis semua. Kemudian silakan di-linkkan di estimasi ukuran balok untuk K, B, dan L-nya. Oke. Kemudian jika sudah, kalian ke ini LNY. LNY itu apa? LNY itu adalah bentang bersih dari eh, panjang ya dari bentang yang terpanjang. Bentang bersih dari bentang yang terpanjang. Nah, caranya itu
sama dengan kan aja. Benang terpanjang tadi kan 5.000 dikurangi dengan, nah di sini bentang panjangnya kan 5.000. Nah ini 5.000 ya. Nah di sini kan diapit oleh balok induk satu dan balok induk satu juga. Nah maka langsung aja bisa ditulis 2 kali setengah dari 2 kali setengah dari balok lebar balok induk. Lebar balok induk itu balok induk satu. Nah yang ini. Jadi kenapa aku pakai dua? Soalnya kan ini tipenya sama untuk kanan kiri. Kemudian kenapa aku kali 0,5? Soalnya di sini itu yang dipakai setengah dari baloknya. Tuh, kalau udah, ntar aja. Dan untuk LNX adalah bentang bersih dari bentang yang terpendek atau LX. Tinggal sama dengan mana aja, kayak yang tadi dikurangi dengan di sini ada BI2, BI2 ini dikurangi lagi dengan BA1. Oke, kalau udah, enter. Dan untuk betanya ini adalah pembagian antara LNY dengan LNX. Oke, untuk betanya udah penuh ya. Kemudian lanjut ke perhitungan kekakuan. Sini kalian sama dengan kan ya. Terus kalian linkkan ke inersia balok. Tadi kan BI1, BI1 itu ini. Terus dibagi dengan, eh, terus dibagi dengan 1/12. Bentar, dibagi dengan 1/12 dikali dengan ini eh panjangnya, terus dikali dengan asumsi tadi. Asumsi plat kita kan 125 ya. Itu dipangkatkan 3. Tutup kurung. Bentar. Nah, itu udah untuk kekakuan BI1. Kemudian untuk yang bawahnya yang lebih sama. Ini karena sama-sama BI1, jadi aku eh, sama dengankan saja. Kemudian ini untuk alfa MBI2 seperti yang tadi caranya. Itu 12, 2/12 dikali dengan panjang bentangnya 5.000, terus dikali dengan asumsi tebal dari plat tadi.
Oke, untuk yang ini juga sama. Ya, satu kita lingin lagi. Ya, oke, kalau udah kita cari alfa M ratanya. Itu dengan cara rumusnya average, terus average dari alfa M atau kesatuan yang udah kita hitung tadi. Oke, kita dapatkan untuk average-nya itu 22,235. Oke, sekarang kita akan menghitung tebal atau hafalan. Nah, untuk peraturannya sendiri, di sini untuk di SNI, kalian bisa lihat di SNI, bentar, di SNI 2849 untuk pelat dua arah. Nah, di sini jika alfa FM-nya itu lebih dari dua, maka kita memakai rumus yang ini. Nah, dan ada 90. Nah, nanti kita bandingkan mana yang terbesar dari kedua angka ini. Oke, dan di sini ini LN. LN itu kita pakai yang ini untuk bentang bersih. Hmm. Terus dikali dengan 0,8 ditambah dengan FY-nya. FY-nya itu ini. Terus dibagi, ini dibagi 1400. Untuk kurung, kemudian dibagi dengan 36 plus 9 dikali dengan betanya. Nah, kalau udah kurang tutup. Nah, untuk ini masih ada yang salah ya. Bentar, aku cek dulu. Nah, di sini 1400 dibagi dengan 36 plus 9. Oke, tentang bersih dikali dengan 0,8 ditambah dengan FY dibagi 1400 terus dibagi dengan 36 plus ini kurang. Nah, nah, udah kurang kurang di sini tadi ya. Jadi untuk H minimum yang satu itu 109,84 sekian. Dan untuk H min 2 kita ambil langsung 90 di sini. Terus untuk H-nya itu
pakai rumus Max atau langsung saja juga bisa sih. Tinggal lihat mana yang paling besar. Nah, cara pakainya itu aku pakai 125. Karena ada peraturan di mana untuk pakai balonnya itu kurang dari atau tidak boleh kurang dari 120. Platnya itu tidak boleh kurang dari 120. Kan biasanya itu yang dipakai adalah 120 sampai 130. Oke, udah didapatkan untuk plat tipe 1 untuk tebal platnya itu adalah 125. Oke, lanjut untuk tipe 4. Tipe 4 ini dia itu satu arah, di mana untuk bentang panjangnya itu 5.000, bentang pendeknya 2.500. Dapatkan dua, karena dia itu kurang sama dengan dari dua, maka tipe platnya itu adalah plat satu arah. Kemudian untuk tebal plat minimum. Nah, tebal plat minimum di SNI juga udah dijelaskan di sini ya. Bentar, tak bukain SNI. Nah, di sini untuk ketebalan minimum plat solid satu arah non plat tegang. Nah, di sini itu ada tumbuhan sederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus, dan cantilever. Nah, aku akan jelasin untuk yang nih satu ujung menerus. Satu ujung menerus itu, saya gambar kemana? Jadi satu ujung menerus itu nih, ini kan tipe 4. Nah, yang dimaksud satu ujung menerus itu nah, pos dulu. Oke, kita lanjutkan tadi sampai ke ini satu ujung menerus. Yang dimaksud satu ujung menerus, nah, yaitu yaitu plat ini eh, masih ada terusannya. Nah, terusannya ini eh, s- hanya satu, jadi dinamakan plat satu ujung menerus. Kemudian ada juga di sini kedua ujung menerus. Nah, kedua ujung menerus dapat dilihat pada plat tipe 1. Ya. Nah, jadi dia itu menerus untuk tipe 1 ini. Oke, itu ya. Terus untuk ada juga cantilever. Cantilever itu untuk ini untuk level. Oke, udah. Terus untuk tipe 4 apa yang kita pakai sesuai dengan yang aku jelasin tadi. Untuk yang kita pakai itu adalah satu ujung menerus atau L424. Nah, di sini tapi masih harus kita kalikan dengan ini 0,4 ditambah FY bagi 700. Karena ini kan ada ketentuannya. Angka ini berlaku untuk beton berat normal normal dan FY-nya itu 420. Sedangkan untuk FY kita kan enggak 420 ya. Jadi perlu kita kalikan dengan angka ini. Jadi bisa ditulis saja langsung sama dengan
LN itu nih tentang yang panjang. Oh sorry, L di sini itu ini tentang yang pendek. Sorry ya, dibagi dengan 24. Karena di sini tadi kan 24 untuk satu ujung menerus. Oke, kemudian dikali dengan 0,4 ditambah 0,4 ditambah rumusnya adalah FY bagi 700 tambah FY bagi 700. Oke, untuk H minimumnya itu ini. Nah, untuk H pakai aku gunakan 125. Untuk di materi Pak LP juga udah di nah, udah ada juga untuk batasan usianya bulan minimum pelat. Mana kalau minimum pelat atau kalau itu sesuai dengan tabel 8311 tidak boleh kurang dari 125. Jadi harus lebih dari 125 dan tidak boleh kurang dari 100 mm dengan penebalan panel. Oke, kemudian kita masuk ke level. Nah, level itu kan ini ya termasuk dengan yaitu cantilever. Jadi untuk rumusnya itu sama, kopikan saja di sini ke sini. Nah, apa yang beda? Yang beda adalah pembaginya. Tadi kan 24 kita kali 10, kemudian untuk panjangnya kita pakai ini. Apa ini? Ini. Oke, untuk level kita pakai 150 karena di situ HP-nya 148. Nah, untuk tipe 2 ini dan tipe 3. Nah, untuk tipe 2 dan 3 ini adalah tipe pelat dua arah. Nah, untuk cara perhitungannya sama kayak yang ini tipe 1. Jadi nanti silakan dilanjutin sendiri. Terus kita lanjut ke tebal plat atap. Nah, apa bedanya antara tebal plat lantai dengan tebal plat atap? Nah, perbedaannya itu karena plat atap di sini tidak ada beban hidupnya, maka untuk tebalnya bisa dikurangi. Nah, maka dari itu di sini kan harganya temukan 109, maka aku bulatin jadi 110 gitu ya. Jadi minimalnya itu plat atap 100. Nah, di sini aku bulatin jadi 110 mm karena minimumnya itu 109. Oke, udah ya. Terus untuk tipe 4 ini cara perhitungannya sama, tapi untuk H pakainya itu aku pakai 110 semua. Kenapa aku untuk plat atap pakai 110 semua? Misal, mana ya? Nah, ini, misal tipe 2 ini. Kenapa ini kok nggak 100? Yang ini 110. Nah, jadi dalam pengerjaan di lapangan, ini tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan tersebut. Jadi kan kalau pakainya sama semua, jadi kan pengerjaannya lebih cepat.
dan tidak menyusahkan tukangnya gitu. Terus untuk bak level sama kayak yang tadi untuk plat lantai. Terus kita masuk ke pembebanan plat. Nah, untuk pembebanan plat sendiri, untuk beton bertulang itu berat jenisnya adalah 2.400 kilogram per meter kubik. Nah, kita jadikan kilonewton dengan mengalikannya dengan ini, 0,00981. Dan untuk pasir, jenisnya ini, dengan semen ini batas gini. Nah, ini bisa kalian dapat di PBI 1983. Terus untuk rinciannya di plat tersebut terdapat keramik. Keramik di sini untuk berat jenisnya adalah atau satuannya adalah kilogram meter per meter persegi. Kemudian kita jadikan kilonewton jadi sekian. Untuk waterproofing aku pakainya 5 kilogram per meter persegi. Nanti bisa kalian sesuaiin aja, bisa kalian cari di internet atau di uh, PBI 1983 atau kalian samakan dengan aku juga bisa. Nah, kemudian ada ini ya, saat kemarin itu udah tak bagi untuk fungsi bangunannya. Nah, di sini aku mencobakan untuk fungsi perkantoran. Nah, kita cari dulu. Nah, untuk beban hidup terdistribusi merata bisa kalian lihat di SNI 1727 tahun 2020. Nah, tadi kan kantor ya. Nah, di sini ada gedung perkantoran. Kemudian ada lobby dan koridor lantai pertama, kantor dan koridor di atas lantai pertama. Nah, mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang di dalam kurung ini. Karena di sini adalah satunya kilonewton per meter persegi. Nah, yang kita pakai juga di sini adalah yang terberat, yaitu 4,79. Oke, selain itu ada lagi nanti ada atap. Nah, untuk atap, aku acuannya ini. Dia untuk atap datar berbubung dan lengkung atau yang digunakan untuk penghuni itu dia eh, beratnya adalah 0,96 kilonewton per meter persegi. Nah, ini jadi ini satunya kilonewton meter persegi. Kemudian untuk dinding, ini aku cari di internet kurang lebih untuk dinding itu satuannya adalah kilogram per meter persegi. Kemudian dijadikan kilonewton per meter persegi dengan dikalikan 0,00981. Oke, kemudian untuk beton bertulang. Beton bertulang ini, eh sorry, pertama adalah pembebanan plat lantai. Nah, di pembebanan plat lantai ini kalian isikan aja tadi untuk dimensi atau tebal dari plat kalian tadi berapa. Misal aku 125. Oke, terus untuk berat volumenya ini dilingin aja ke sini. Kemudian tinggal dikalikan jadilah beban GD atau beban matinya. Dan untuk untuk spesi, untuk spesinya itu eh, spesi ini adalah perekat ya, perekat batu bata. Nah, di sini aku pakai 20 mili atau 0,02 meter. Kemudian untuk pasir adalah 0,04, keramiknya 0,01, di sini waterproofingnya 0,025. Nah, untuk berat volumenya itu untuk spesi pasir bisa dilingin dari sini. Nah, spesi itu ya sama aja dengan adegan semen. Untuk yang pasir, dia sama aja dengan yang ini.
Dan tinggal dikalikan, jadilah ini. Kemudian untuk keramik tegel atau tegel waterproofing, terus penggantung langit-langit. Untuk penggantung langit-langit ini maksudnya adalah kerangka plafon ya. Ini nanti tinggal kalian linkkan di sini aja. Karena udah satuannya udah kilonewton meter persegi. Oke, untuk dinding batanya ukurannya itu 150 mm. Jadi jadikan meter, kemudian berat volumenya itu 16, ini ya, 16,67. Kemudian setelah eh, didapatkan semua, idenya itu ditotal semua. Oke, kemudian masuk ke level load. Level loadnya itu yang ini ya, tadi udah dicari untuk beban hidupnya. Di sini ya, 4,79 beban hidup merata. Beban hidup terdistribusi merata. Tinggal tulis saja. Kemudian untuk beban ultimate-nya itu atau GU-nya adalah kita memakai 1,2 dikali dengan PD tambah 1,6 dikali dengan IL. Nah, ini ya. Terus eh, bisa kalian lihat juga di sini untuk kombinasi pembebanan di SNI 2847 2019 kita pakai ini ya 1,2D ditambah 1,6L. Setelah itu ada pembebanan plat atap. Nah, di plat atap ini kan cuma ada beton bertulang, spesi, dan waterproofing. Nggak ada dinding bata dan sebagainya. Keramik pun nggak ada. Jadi yang dipakai hanya tiga ini. Setelah itu silakan disesuaikan. Tadi kan aku dapatnya 11 mili, berarti 0,11. Untuk spesinya aku samain. Kemudian untuk berat volumenya sama untuk berat volume beton dan spesinya adalah 20,601. Terus dikalikan dapat segini. Waterproofingnya sama 0,049 seperti ini. Dan di total dapatlah PD. Kemudian untuk yang left load untuk atap itu 0,96. Sudah kita cari sebelumnya di sini ya. 0,96. Linkin aja bisa. Kemudian untuk ultimate load-nya itu sama seperti yang plat pembebanan plat lantai, yaitu 1,2 kali D tambah 1,6 dikali L. Nih. Oke, kemudian untuk pembebanan plat level. Untuk plat level ini kita hanya pakai beton bertulang level dan waterproofing. Nah, waterproofing sama kayak yang ini. Untuk plat levelnya itu tadi aku dimensinya 15 0,15 meter atau 150 mm. Oke, itu di total atau sum, di sum, dapatlah berat, sorry, dapatlah total beban matinya itu begini, 3,58 kilonewton per meter persegi. Kemudian ada eh, di sini karena balkonnya itu, sorry, bukan balkon, karena levelnya atau cantilevernya itu tidak digunakan untuk balkon, jadi kita tidak perlu mengisi levelnya ini. Nah, untuk levelnya ini kita bisa abaikan aja. Nah, setelah itu ada GU. Nah, GU itu kita cukup pakai kombinasi beban. Bentar.
Nah, kita pakai ini aja 1,4D. Oke, udah. Dan ini nggak perlu. Kan berubah titik. Ini kan berubah titik. Nah, kita nggak ada bukti. Nggak perlu. Oke, oke untuk asis pertemuan pertama cukup sampai di sini. Jika kurang jelas, nanti silakan tanyakan lewat grup atau via lewat chat atau PC. Kita aku langsung bisa. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.